Kasih Bu Eli. Sama Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illahu wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah para sahabat Al-Quran yang tergabung di Zoom Al-Hasani, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi ini dapat nikmat yang tak terhingga, cukup banyak nikmat yang tak bisa kita hitung. Pagi ini kita dapat mengikuti Zoom Al-Hasani dalam rangka mengkaji surah Al-Ma'idah ayat 71 di bawah bimbingan Buya Rizal, didampingi oleh Ibu Titi Erni Arsti dari Bengkulu, gitu salah. Alhamdulillah, selamat Bu, kami sudah dapat penjelasan apanya. Kemudian kita lanjutkan dengan membacakan tadabbur dari surah Al-Maidah ayat 71. Baiklah, saya bacakan dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hasibu alla takuna fitnatum fa'amu wa sammu summa taballahu alaihim summa amu wa sammu kasirum minhum wallahu basirum bima yaf'alun wallahu basirum bima ya'malun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita bacakan. Dan mereka mengira bahwa tidak akan terjadi suatu bencana pun terhadap mereka karena mereka membunuh nabi-nabi itu. Maka karena itu mereka menjadi buta, mereka peka, kemudian mereka Allah menerima taubat mereka, kemudian kebanyakan dari mereka buta dan tuli kembali, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Jadi penggalan ini kita lihat wahasibu alla takuna fitnatun, fitnah gitu. Jadi mereka mengira mereka tidak ditimpa terjadi bencana pun terhadap muka karena mereka membunuh gitu. Fitnah itu menimbulkan bencana, bencana ini mereka timbulkan telah membunuh para nabi. Maka dalam ayat ini dimaksudkan adalah kaum Bani Israel. Mereka berasumsi bahwa mereka tidak akan diuji atau dicobaan mereka, tetapi mereka tertipu dengan perkataan mereka sendiri, yaitu mereka mengatakan kami adalah anak-anak Tuhan dan orang-orang yang dikasihinya. Itu yang mereka katakan. Mereka tertipu dengan perkataan itu. Namun kenapa tipu? Karena terlalu lama tenggang waktu masa yang mereka tempuh. Kemudian dilanjutkan ayat itu pa'amu wasammu, dan maka karena itu, karena mereka melakukan perkataan-perkataan yang dusta, maka mereka menjadi buta dan peka. Arti yang dimaksud di sini bukanlah mata buta, peka telinga dalam artian fisik, tetapi mereka melihat kebenaran, tetapi mereka tidak dapat mengambil apa yang mereka lihat.
mereka mendengar kebenaran, mereka tidak dapat mengambil apa yang mereka dengar, tidak dapat mengambil manfaat. Itu sekali. Artinya buta mata hati dan buta peka telinganya, semua itu kembali kepada hati, dan itulah yang dilihat di sini. Samu, amu dan pa'amu dan wasomu, itu dimaksudkan di situ. Kemudian mereka bertobat. Sesudah mereka bertobat, maka summatabullahu alaihim. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Artinya maksudnya Allah berpaling kepada mereka. Maksudnya kan ada apa ucapan mereka tersebut. Maksud ada godaan terhadap mereka. Kemudian mereka bertobat. Nah, karena bertobat itu Allah menerima tobat mereka. Artinya Allah berpaling kepada mereka, yaitu karena mereka beriman dan jujur. Kemudian apa yang terjadi berikutnya? Summa ammu wasammu kasiru minhum. Kemudian kebanyakan dari mereka itu buta dan tuli. Kenapa menjadi begitu? Setelah mereka melihat kebenaran datang, yaitu kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tuli terhadap atau buta terhadap kedatangan Nabi Muhammad, dan tuli terhadap ayat-ayat yang datang dari Nabi Muhammad, maka mereka tetap ingkar terhadap ayat-ayat Allah. Maka di situ sebutkanlah summa amu wasammu kasiru minhu. Mereka tetap dalam keadaan buta dengan kebenaran. Kemudian Allah lanjut berikutnya, wallahu basiru bima ya'malun. Di situ dikatakan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, karena mereka buta dan peka, menyebabkan hati mereka menjadi lalai. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya ayat 2, ayat 3, yang bunyi, lahiyatan kulubuhum wa asarrun najwal lazina zalamu hal haza illa basyarum mislukum apata'tuna sihra wa antum tubsirun. Nah, lagi hati mereka lagi dalam keadaan lalai. Haliyatan kulubuhum. Jadi hati mereka lalai. Kemudian wa asarrun najwal lazina zalamu. Mereka itu zalim. Karena mereka merahasiakan pembicaraan mereka, sehingga mereka mengatakan dalam bicara itu, hal haza illa basyarum mislukum. Orang ini tidak lain hanyalah orang seperti manusia juga, seperti kamu. Itu mereka katakan bahwa Nabi Muhammad SAW manusia seperti kamu. Padahal Nabi Muhammad adalah manusia, memang manusia seperti kita, makan, minum, berkeluarga, itu betul. Tapi dia mendapat wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apa tak tuna sihra wa antum tubsirun. Maka dia mengatakan, apakah kamu menerima sihir itu padahal kamu menyaksikan? Jadi mereka menuduh Nabi Muhammad itu tukang sihir. Nah, itu dia katakan. Kembali kepada ayat wahasibu alla takuna fitnah, itu mereka mengira mereka tidak di bencana terhadap apa yang mereka lakukan, yaitu membunuh Nabi, sehingga mereka mengambil Tuhan selain Allah yang tidak memberi mudarat atau manfaat. Maka Allah berfirman dalam surat Toha ayat 20, penggalan ayat itu, wala yamliku lahum darra wala nafa, yaitu hanya mereka ambil itu tidak memberi manfaat dan tidak pula memberi mudarat, tidak memberi mudarat, tidak pula memberi manfaat. Itu yang mereka ambil. Nah, maka Allah berfirman dalam surah Al-Alaq ayat 14, alam ya'lam bi annallaha yara. Tentulah tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan mereka. Jadi dari kondisi itu orang yang beriman, orang yang berjahat tentu tidak sama. Maka Allah mengatakan tidaklah sama antara orang yang selalu membuat kejahatan dan orang yang beriman. Yang dijelaskan dalam surah Al-Jasiyah ayat 21. Di situ dikatakan am hasibal ladzina jtarahus sayyiati an naj'alahum kadzakal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'ama yahkumun. Nah, di situ dikatakan ayat itu dikatakan am hasibal ladzina ijtarahus sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum.
apakah orang yang membuat kejahatan itu menyangka bahwa kami akan menjadikan mereka seperti orang beriman dan mengajarkan amal soleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka. Tapi apa yang dijawab ayat berikut? Sa'ama yahkumun. Amatlah buruk apa yang mereka sangkakan itu. Nah, itulah dikatakan di ayat 21 Al-Jasiyah. Orang-orang yang mengerjakan kejahatan merasa bebas dari azab Allah itu. Padahal ayat itu jelaskan dalam surah 4, am hasiballazina ya'maluna sayyiati ayyasbikuna sa'ama yahkumun. Ataukah mereka mengerjakan kejahatan itu mengira akan luput dari azab kami? Sa'ama yahkumun. Amatlah buruk apa yang mereka tetapkan. Apa yang mereka tetapkan. Jadi mereka merasa tidaklah mereka merasa sama, orang yang beriman tidak beriman, mereka orang yang zalim tidak zalim, sehingga mereka selalu dalam berbuat zalim. Itulah kebutaan kan hati mereka dan ketulian telinga mereka dalam artinya itu. Nah, tiap orang beriman itu akan diuji keimanannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2 dikatakan bunyinya ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, di situ dikatakan, apakah manusia mengira mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman? Nah, tidak demikian jawabnya. Wa hum la yuftanun. Sedangkan mereka tidak diuji lagi. Pertanyaan itu. Ya, sudah dibiarkan, tidak perlu diuji lagi. Ayat ini menjelaskan kepada kita, kamu sudah mengatakan beriman, itu kamu akan diuji. Allah berfirman dalam surah Az-Zukhruf ayat 480 dikatakan, am yahsabu ayyahsabuna anna la yasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Itu katakan, mereka mengira kami tidak mendengar rahasia dan bisik-bisik mereka. Bala wa rusulana ladaihim yaktubun. Sebenarnya kami mendengar dan utusan-utusan kami itu malaikat, kami selalu mencatat apa yang dikatakan. Nah, jadi itu artinya tidak gampang kita mengatakan aku telah beriman, aku telah bertakwa, aku telah apa, itu tidak gampang itu. Sebelum ujian kita lalu itu lulus. Kalau sudah lulus ujian itu baru. Nah, kita lihat lulus ujian itu lihat di akhirnya nanti, di mana akhir mereka husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu yang diperhatikan. Namun kita berdoa kepada Allah supaya kita tetap istiqomah dalam keadaan beriman kepada Allah hingga akhir hayat dengan tidak melepaskan kalimah la ilaha illallah. Kemudian Allah berfirman sumatabu alaihim. Kemudian Allah menerima tobat mereka. Dalam surah Al-Isra ayat 6 dikatakan summa radatna lakumul qarrata alaihim wa amdatnakum bi amwalihim wa banin wa ja'alnakum aksara nafiro. Gitu dikatakan. Kemudian kami berikan giliran untuk kamu mengalahkan mereka. Kemudian wa amdatnakum bi amwal wa banin, kami bantu kamu dengan harta banyak, kekayaan dan anak-anak. Wa ja'alnakum aksara nafiro, kami jadikan kamu kelompok yang besar. Itu ya terjadi. Nah, itu di ayat berikutnya. Kemudian surah Al-Maidah 71 itu di sambungan ayat itu summa amu wasomu kasiru minhum. Kemudian mereka buta dan tuli lagi. Wallahu basirum bima ya'malun. Allah melihat apa yang mereka kerjakan. Nah, dari berkenaan ayat ini, akhir ayat dari 71 Al-Maidah, itu Allah berfirman dalam ayat 4 surah Al-Isra. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardi marratain wala ta'lunna 'uluwan kabira. Sini dikatakan wa qadaina ila bani Israila fil kitab. Kami telah tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu. Apa bunyinya?
ditufsidunna fil ardi marratan. Sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini 2 kali. Nah, situ. Itu dikatakan wa ta'lan wa la ta'lunna aluwang kabiro. Kamu pasti akan menyombongkan diri dan dengan kesombongan yang besar. Itulah perangai orang-orang Bani Israel. Kemudian ayat berikutnya Al-Isra ayat 5 dikatakan di situ wa iza jawa'du ulahuma ba'asana alaikum ibadallana uli ba'sin sadid fajasu hilalad diyar wa kana Allah wa kana wa'dahum maf'ula. Dikatakan fa iza jawa'du ulahuma, maka apabila datang saat hukuman kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, maka ba'asa alaikum ibadallana uli ba'sadid. Kami datangkan kepada kamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Kemudian lalu fajasu hilalad diyar, lalu mereka merajalela di kampung itu. Itu mereka menguasai kampung itu. Wa kana wa'dan maf'ula, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Nah, kemudian dilanjutkan dengan ayat 6-nya summa radatna lakumul qarrata alaihim wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aksara nafiro. Dikatakan summa radatna lakumul qarrata alaihim. Kemudian kami berikan kepada kamu giliran untuk mengalahkan mereka. Wa amdatnakum bi amwali wa banin, bi amwalin wa banin. Kami bantu kamu dengan harta yang banyak, kekayaan dan anak-anak. Wa ja'alnakum aksara nafiro. Kami jadikan kamu kelompok yang besar. Itulah kondisi orang-orang Israel yang terjadi itu. Yang kedua, jadi kelompok besar, Allah menolong mereka. Kemudian ayat 7-nya mengatakan kepada kita, in ahsantum li anfusikum fa in ahsantum falaha fa iza jawa'dul akhirati liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhuluhu awwala marrati walitubarri'u ma'alau tadbiro. Katakan di situ, in ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Fa iza ja'a wa'dul akhirah, apabila satu saat datang hukum kejahatan yang kedua, al-akhirah itu maksudnya yang terakhir, tadi mengatakan ada 2 kejahatan, maka al-akhirah itu yang terakhir, la yasu'u wujuhakum, kami datangkan orang lain untuk menyuramkan kepada mereka. Di situ sebenarnya kami datangkan itu sungguh kami akan layasu'u wujuhakum, kami menyuramkan muka kamu. Tapi diterjemahkan kami datangkan orang lain. Ada kalimat realita dari Al-Quran itu, kalimat itu tidak dituliskan, tapi para ahli tafsir memasukkan kalimat itu, kami datangkan orang lain. Nah, itu untuk menggantikan menyuramkan muka kamu. Itu realita yang ada. Waliyadkhulul masjidah kama dakhuluhu awwala marrah. Mereka masuk ke masjid sebagaimana musuh-musuh masukinya pertama kali. Walitabbiru ma'alau katadbiro. Kami untuk membinasakan sehabis-habisnya apa yang mereka kuasai. Itulah perangai orang Quraisy, dihabiskan dibunuh semua apa yang itulah yang terjadi, realita yang ada sekarang. Kemudian Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 43. Falaula iza ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun. Maka mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka menjadi keras, syaitan pun menampakkan kepada mereka
kebagusan, keelokan apa-apa yang selalu mereka kerjakan. Demikianlah apa yang kita baca, tadabbur Al-Quran, ayat surah Al-Maidah ayat 71 yang bisa saya himpun. Mudah-mudahan apa yang kita ini bermanfaat bagi kita semua. Namun demikian, apa yang saya himpun ini tidak terlepas dari kekurangan, karena sebagai pelajar pasti ada kekurangan. Kita selalu bersyukur karena kita masih diberi kesempatan Allah untuk mempelajari Al-Quran. Semoga kita istiqomah dalam mempelajarinya, dan semoga dengan mempelajari Al-Quran, mentadaburi, menguraikan ayat, semakin terbenakkan apa isi Al-Quran, semakin meningkatkan rasa keimanan kepada kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Itulah harapan kita semua. Demikian, alhamdulillah atas kita peroleh pagi ini. Namun demikian, atas kata ini mungkin ada kekeliruan, kami minta ampun, minta maaf kepada yang banyak, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkataan ini ditutup dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.